Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi akramana wa a'azzana wa syarafana bi'ilmil ulama'i wa karamatis salihin. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibil amin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa jamil khalaiqi ajma'in. Amma ba'd. Habibina muhtaramin, Habib Salim, Habib Abdul Hamid, Habib Muslim wa ma'hum hasyarana Allah subhanahu wa ta'ala ma'hum ya Kiai Habib Hamzah yang saya hormati, oleh kita luar biasa bisa menggetarkan keluarga besar ikhwan Tuan Guru Maulana Abdul Hamid Hussein wa Raisi Jami'ah Al-Mukarram Akhi Mahbub Haji Tatang, hadirin hadirat yang saya hormati. Perkenalkan saya dulu Pak, saya Mustafa Agil Abdul Hamid bin Rahmah bin Abdul Ghafur bin Hussein. Abdul Hamid bin Rahmah bin Abdul Ghafur bin Hussein. Saya Mustafa bin Afifah binti Umilaila binti Hasan. Hasan itu kakaknya Hussein. Dan sebagaimana Sayyidina Hasan Hussein istri Rasul besanan, Hasan Hussein ini juga berbesanan. Yang paling luar biasa Pak Kiai Habib, beliau mencari mana saudara saya. Itu nggak ada beberapa saya di sini. Sebelum tahu sudah dicari, ketemu ibu saya nangis lama berjam-jam. Sekian puluh tahun, jadi beliau itu ingin mencari saudara. Luar biasa. Dan alhamdulillah beliau adalah orang yang belum pernah saya ketahui kalau orang Jawa meremutnya, orang Jawa apanya? Meremut, tahu gak meremut? Ambes aku sih ambes sotolan. Meremut manyungnya nggak pernah selamanya tersenyum saja, ya Allah Gusti. Ini itu ala rahmat. Dan beliau adalah sufi kabir. Kalau dengan saya berjam-jam ceritanya sufi terus. Dan beliau adalah mengajar ngajinya setelah jam 12 yang kebanyakan orang tidak akan keluar. Kebanyakan sedikit aja. Ini luar biasa. Dan alhamdulillah kawan-kawan saya, kawan Tatang dan santri beliau, ikhwan beliau di tempat pandemi 2 tahun dan baru mulai malam ini ternyata jauh lebih datang dan banyak sekali dengan harapan insya Allah tawassul bimandu tawassul bi yakni di Hamid kita tawassul, semoga hadir di sini adalah mendapatkan rahmat Allah dari Maulid Rasul dan dari karamah Syekh Hamid. Amin. Para bapak yang saya hormati, saya tidak akan pandang lebar. Ini banyak kiai, banyak Habib. Alhamdulillah, bahwa kita ta'zim kepada Nabi Sayyidina Muhammad SAW itu sudah nggak ada batas ukurannya. Allah Subhanahu Wa Taala menjunjung memuliakan Nabi tidak ada batasnya. Sangat tinggi sekali, sangat luhur sekali, sehingga kalau ada perasaan bahwa saya sudah cukup menghormati Nabi, itu adalah su'ul khuluq. Orang yang merasa saya menghormati Nabi sudah cukup begini, itu su'ul adab dengan Nabi. Kenapa tidak? Kalau kita bahas satu persatu. Allah kalau mengundang Nabi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya disebut. Nabi-nabi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya disebut. Allah mengundang Nabi Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, Adam, langsung Adam. Gak dipanggil Nabi, boro-boro dipanggil Nabi, dipanggil Ustadz pun kagak. Langsung ada.
Ya Nuh innahu laisa min ahlik. Ya Nuh, ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ya Zakaria inna nubashshiruka bighulam. Ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi. Semuanya dipanggil namanya. Ya Isa, ya Musa, ya Yahya. Begitu manggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ya Muhammad. Dalam Al-Quran tidak ada ya Muhammad. Itu padahal Al-Quran yang jarang-jarang dibaca tuh. Allah kalau panggil Nabi Muhammad dua, ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Ya ayuhan nabi qul li azwajik, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahida, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ada lagi, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik, ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una bil kufr. Tidak pernah ya Muhammad. Itu Allah muliakan Nabi kita, luar biasa. Bahkan pernah satu kali terjadi, sahabat Abbas memanggil Nabi Muhammad ya Muhammad. Kata sahabat Abbas, biar jadi Nabi jadi Rasul ponakan saya. Keponakan wajar kan, uak paman kepada ponakan namanya saja wajar. Contoh saya ada manggil Ustaz, Kiai, orang lain, ibu saya manggilnya Mustafa saja. Padahal paling besar saya. Manggilnya Mustafa saja, ada wajar saja. Begitu sahabat Abbas manggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, Allah panggil malaikat Jibril. Jibril inzil, turun, bawa ini ayat. Ya Allah, bawa ini ayat ini bawa surat An-Nur. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Kata Allah, kalau panggil Rasul, coba, bukan kalau panggil Muhammad, tapi kalau panggil Rasul, jangan disamakan dengan panggil teman. Mat, emang teman. Nah, gitu kira-kira. Jangan panggil teman. Saya panggilnya Rasul. Masa kamu umatnya yang katanya ingin mendapat syafaat panggilnya Muhammad saja? Oleh karena itu, walaupun Nabi Muhammad SAW itu perintahkannya tidak begitu, kita begitu. Apa? Kita kalau baca sholawat, Allahumma sholli ala, baca semua apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, walaupun Nabi sendiri perintahnya tanpa Sayyidina. Dalam hadis Muslim, orang bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Faqala qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Wahai Nabi, cara bersolawat bagaimana? Nabi memberikan ajaran, bacalah Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi tidak pakai Sayyidina perintahnya. Lah kita pakainya? Jawab, kita pakainya Sayyidina. Nabi tidak pakai Sayyidina. Perintahnya tidak pakai Sayyidina. Kitanya pakai Sayyidina. Berarti nurut enggak pada Nabi? Jawab, diam aja. Nurut enggak? Nurut. Nurut gimana? Orang nabinya nyuruhnya tidak pakai Sayyidina, kita pakai Sayyidina, kok nurut? Nurut kagak? Kagak. Nama pertanyaannya kagak nurut. Bukan persoalan nurut, tapi ta'zim, bertakrama kepada Nabi. Ada kaidahnya. Idza ta'aradal amr wal adab, qaddimal adab 'alal amr. Apabila tata krama bertentangan dengan perintah, maka yang dimenangkan tata krama. Ada. Seumpama diperintah ke selatan, tapi beradabnya ke utara, maka ke utara. Kalau ada sesepuh Habib mampir ke rumah Bapak, ya Habib, silakan, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau ada Habib, sepuh, kiai, sepuh mampir ke rumah Bapak, tolong catat, diminta sholat di rumah Bapak. Habib sholat di baik, tolong sholat. Tempat sujudnya Habib yaumul qiyamah nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa ya? Kalau ada Habib sepuh, kiai sepuh datang ke rumah Bapak, tolong diminta apa? Sholat. Tempat sujudnya menjadi saksi di depan Allah. Jangan dicurigai. Ada kiai, ini kiai mesti minta kopi. Wah, kurang ajar. Ada Habib, ada kiai,
Alhamdulillah Habib, alhamdulillah, terima kasih. Sebentar Habib ya, saya buat apa Habib? Kopi atau teh? Enggak usah, saya sorong. Enggak, sebentar lagi, sebentar. Kopi atau teh? Enggak usah. Kata Habibnya enggak usah bikin kopi. Kata tuan rumahnya bikin kopi. Yang bagus yang mana? Bikin kopi atau tidak bikin kopi? Bikin kopi, padahal itu tidak nurut kepada kiainya. Nah ini, idza ta'aradal amru wal adab, quddimal adab 'alal amr. Pertama, Allah memuliakan Nabi luar biasa. Kedua, luar biasa. Tolong Bapak jawab ya. Bapak kalau bertamu kepada tuan rumah, tok, itu bacanya apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Tatang. Itu kan. Ya, karena tuan rumahnya Pak Tatang. Assalamualaikum Pak Tatang. Tapi ketika bertamu kepada Allah, uluk salamnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sholat itu bertamu kepada Allah, tapi salamnya kepada siapa? Assalamualaikum ayyuhan. Mestinya assalamualaikum ya Allah kan? Kita kan bertamu kepada Allah. Assalamualaikum ya Nabi. Iya Nabi babullah. Berarti Nabi adalah bintu Allah. Paham nggak? Pak? Orang bertamu assalamualaikum. Tapi kalau bertamu dengan Allah, assalamu alaika ayyuhan Nabi. Orang bertamu kepada Allah kalau sulsama Nabi. Artinya la yasilu ahadun illa Allah illa bi tariqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Allah kecuali melalui Nabi Muhammad. Oleh karena itu ada syair. Wal kullu bid'awati tasala billahi wa haza bihil madada. Apal enggak di sini? Apal ya? Nanti aja. Sebaliknya, ini yang paling luar biasa. Ini paling luar biasa. Ayo bapak-bapak jawab ini. Ya memang kalau kalau Ustadz kampung nggak laku sih, jadi nggak ada yang jawab. Bukan Ustadz Jakarta. Ya Ustadz Safina. Ayo. Bapak diperintah baca sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang mukmin, bacalah sholawat. Allah perintah kita membaca. Ulangi. Allah perintah kita membaca. Coba baca. Allahumma sholli. Apa artinya? Wahai Allah, sholawatilah Nabi. Iya. Al-Amir al-Ma'mur. Wahai orang mukmin, bacalah sholawat. Bacanya Allahumma sholli. Wahai Allah, bacalah sholat. Gimana? Jadi yang baca sholat sebetulnya siapa? Allah. Mestinya wahai orang mukmin, sholawatilah Nabi Muhammad. Bacana sholaitu ala Muhammad. Sholaitu ala Muhammad. Saya menyholawatkan Muhammad. Lah kok Allahumma, wahai Allah, sholawatilah. Berarti orang disuruh nyuruh lagi. Jadi hakikatnya yang nyolawati siapa? Allah. Padahal kita diperintah. Aila yasilu illa Muhammad illa billah subhanahu wa ta'ala. Orang tidak bisa sampai kepada Nabi Muhammad kecuali melalui Allah. Artinya kecuali mesti harus campur tangan Allah. Paham ya? Orang tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui Nabi Muhammad. Wa kadzalik, orang bisa sampai kepada Nabi Muhammad harus melalui Allah. Shallu ala sayyidina Muhammad. Ini yang luar biasa. Yang luar biasa. Satu lagi, enggak akan selesai deh, Pak. Allah berkata, orang sujud, sholat, sujud menyembah saya tidak akan saya terima apabila tidak menyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang sholat, sujud menyembah saya harus menyebut Nabi Muhammad. Orang sholat harus baca Allahumma, harus baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Orang sholat harus baca Allahumma sholli ala sayyidina. Orang sholat tidak baca Nabi Adam boleh, tidak menyebut Nabi Musa boleh, Nabi Nuh tidak disebut boleh, tapi tidak menyebut Nabi Muhammad. Padahal sedang menyembah siapa? Menyembah Allah, harus ada Muhammad. Man huwa Muhammad?
Shallu ala Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu, kalau dilihat dari segi demikian, belum apa-apa kita menghormat Nabi Muhammad SAW. Belum apa-apa. Tapi itu pun sudah membanggakan Nabi Muhammad. Kita belum apa-apa, masih jauh takdir kita Nabi Muhammad. Tapi ini pun sudah luar biasa. Kenapa? Kita nggak pernah jumpa, kita nggak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Lah kok menghormati? Yang dihormati siapa? Pernah ketemu? Kenal? Mau tetangga? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman ra'ani wa amana bi, wa tuba thumma tuba liman lam yarani wa amana bi." Bahagialah orang yang kenal dengan saya lantas iman kepada saya. Kenal iman. Yang lebih bahagia lagi, orang tidak kenal saya, orang tidak pernah ketemu dengan saya, lah kok iman. Yang bahagialah orang kenal dengan saya lantas iman kepada saya. Yang lebih bahagia lagi, tidak pernah kenal saya, tidak pernah ketemu saya, lah kok iman kepada saya. Bukan hanya iman, menghormati saya, marhaba, sholawatan, sampai di luar bulan Maulid juga masih. Ini saking hormat takdirnya pada Nabi Muhammad. Terharu Nabi Muhammad. Ya Allah, orang nggak kenal kok menghormati saya. Orang nggak tahu. Ya kalau kenal wajar lah. Orang nggak pernah kenal kok menghormati saya. Kata Nabi, orang yang model demikian tidak kenal tapi menghormati saya, nanti yaumul qiyamah orang itu akan saya cari sampai ketemu. Amin sih gampang. Ketemunya enggak? Ketemunya enggak kira-kira? Lah mencari potongan saya, Bim. Nah kalau potongan Habib cari gampang. Potongan saya. Wanita-wanita kita kira-kira ketemu enggak? Oh, tenang. Sahabat Ali karamallahu wajhah tidur mimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mimpi, Nabi lagi membawa bungkusan. Nabi Muhammad bawa bungkusan. Ali sini. Saya punya bungkusan, saya nggak tahu isinya apa. Dibuka, isinya korma. Korma satu gerompol itu apa kayaknya? Ya gerompol ya. Diambil satu, nih Ali makan. Dimakan enak sekali. Setelah dimakan enak, sahabat Ali berkata, "Zidni ya Rasulullah." Lagi dong Nabi, kormanya. Masa kasih korma cuma atuh? Lagi dong. Belum sampai dikasih, terbangun. Kata orang Jawa, ngelilir. Terbangun, ya Allah. Langsung dilihat jam 3, sahabat Ali langsung ke masjid. Sahabat Ali itu bangun jam berapa saja langsung ke masjid. Persis seperti kita, bangun jam berapa saja langsung. Atau langsung apa? Luar biasa. Allah kalau subuh itu sedang milih, yang kepilih bangun. Nah itu, jadi kalau bapak mendengar ayalah sholat, apa itu subuh ya, ini Allah lagi milih nih, enaknya gimana, enak kepilih atau enak agak aja, ya itu lagi silakan. Tapi masanya begitu, kalau gitu, hai badan bangun, capek bangun, gak ngantuk bangun, kamu jangan cari enaknya nanti ya Allah ya, sekarang gak enak, itu kan. Lari ke masjid, sholat jamaah subuh, imamnya sahabat Umar. Selesai sholat jamaah subuh, zikir siang, sahabat Ali keluar dari masjid. Di depan masjid ada wanita tua bawa bungkusan. Ya Ali, ada dari Umar. Ali, tolong Ali berikan ini pada Umar. Bingkisan, bungkusan. Terima sahabat Ali, lari ke depan di pengimaman sahabat Umar. Ya Umar, ada orang tua wanita kecil. Apa isinya? Tahu. Begitu dibuka, isinya korma, satu gerongkol. Diambil satu. Nih Ali, makan. Dimakan sahabat Ali, enak banget korbannya. Ali berkata, "Zidni ya Umar." Lagi dong Umar korbannya. Masa kasih korban sah? Lagi dong. Sahabat Umar menjawab, "Lau zadaka Rasulullah la zidtu." Lau zadaka Rasulullah la zidtuka. Kalau tadi malam Nabi memberi tambahan, saya tambahi korbannya. Ya Allah. Luar biasa sahabat Umar. Saya punya kitabnya namanya Al-Kaukabul Aghar fi Muwafaqat Umar Al-Arba'at Asyar. 14 persoalan sahabat Umar itu bisa dibenarkan oleh Allah melalui Al-Quran. Sahabat Umar bisa lihat. Untung di sini nggak ada sahabat Umar. Nah kalau di sini ada sahabat Umar repot kita ini. Potongan ngaji, otak kredit dulu juga. Aku kita.
Sahabat Ali pura-pura tanya, apa betul ya ilaika ya Umar? Apakah engkau dapat wahyu? Kok tahu mimpi saya? Qala ya Ali la idza safa qalbul abd nadhar bi nurillah. Al-abd idza safa qalbu nadhar bi nurillah. Tidak kami bukan orang itu kalau bening hatinya itu bisa melihat dengan nur Allah, bisa melihat dengan nur Allah, maka kelihatan kalau bening. Nah kita bening dari mana? 5 tahun butek melulu, tahun depan butek semua, tahun depan ini iya butek lagi, tahun politik mesti butek nih Bang. Dapat apa kagak dapat apa-apa, yang penting berantem aja dulu. Nah, para bapak yang saya hormati, ada hati butek tidak terasa, bahkan dibenarkan, tapi buat butek. Coba ya contoh satu saja, ibu-ibu mau belanja di pasar, membeli kangkung, bayam, tomat. Yang jual siapa? Yang jualan seumpama namanya Ibu Salimah. Dia tukang ikut jamiah, baca sholawat, baca kulhu. Kalau dia ingat doa, dia juga ikut amin. Begitu masuk tawar. Berapa nih Bu bayam? 2.000. 1.000 aja deh. Enggak. 500, 600. Tawar dulu aja deh. Ini kangkung berapa? 2.000. Semuanya nawar terus sampai Bu Salimah. Mau tidak kasih, barangkali kagak udah, biar nggak dapat untung juga nggak apa-apa, salah habis. Beli yang dibeli orang ahli jamiah, baca kulhu, baca sholawat, nawar terus. Begitu keluar dari pasar, ingat di rumah sabun habis, sikat udah rusak. Beli sabun di mana? Oh itu supermarket. Masuk supermarket, nawar tidak? Nawar kepada Ibu Salimah yang suka baca kulhu, suka mendoakan kita, suka baca sholawat, nawar habis. Tapi kepada supermarket, wallahu alam, sholat atau tidak, puasa atau tidak, baca sholawat atau tidak, mendoakan kita atau tidak, tapi kita ikhlas memberikan untung tanpa rewel. Inikah hati bening? Gak terasa. Begitu ikhlasnya kita. Daripada orang yang tukang baca kulu doakan kita, siapa tahu kita tidur lupulas, tapi Ibu Salimah mendoakan kita dan Allah kasih ampun pada kita berkat doanya Ibu Salimah. Itu ini mari kita berpikir, mari kita merasakannya, bukan bicara saraf, tapi bicara ruhamau. Nah, kira-kira bapak-bapak sanggup nggak besok ke pasar ke Ibu Salimah tidak nawar? Nggak terima insya Allah. Nah, ini hati yang jauh dari rasa bening. Innal abda idza safa qalbu nadhara bi nurillah. Seseorang kalau hatinya bening bisa melihat dengan nur Allah. Makanya Umar bisa melihat. Kalau sahabat Umar saja bisa melihat, apalagi kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lebih jelas, lebih terang, lebih melihat. Artinya besok yaumul qiyamah Nabi Muhammad melihat kita pasti, insya Allah, walaupun kita potongannya begini, pasti dilihat dan ditemukan oleh Nabi Muhammad. Wa hasyarnallahu ma'ahu jami'ah, dan digandeng oleh Nabi Muhammad hatta abwabil jannah, sampai pintu surga. Amin. Inilah kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati, untuk itu kita merasakan betapa rahmah Nabi Muhammad ke seluruh penjuru, ke seluruh persoalan, sampai Nabi Muhammad berhasil sukses menjadi pemimpin negara. Bagaimana caranya? Ternyata ketika Nabi Muhammad akan hijrah ke Madinah. Kenapa hijrah? Nabi Muhammad itu di Mekah dizolimi oleh penguasa Mekah, tidak melawan. Karena Nabi Muhammad penduduk Mekah yang menzolimi penguasa Mekah. Kalau melawan memberontak, pemberontakan dilarang dalam Islam. Oleh karena itu ketika Orde Baru NU dizolimi, tidak melawan. Paham kan? Dulu ingat nggak? Ingat nggak? Yang nggak ingat itu diberi berapa sih? Nah, itu. Kita nggak melawan dulu. Nah, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, diserang oleh Mekah, wajib melawan, mempertahankan negara. Jadi eksistensi negara ini sangat diperlukan, harus ada eksistensi negara. Apa itu negara? Pemerintahnya kita ini. Ketika Nabi Muhammad hijrah, malam-malam ja'ahu Jibril,
Wa qala ya Muhammad qum wahajir Makkah al-an. Wahai Nabi Muhammad, bangunlah, berangkatlah hijrah sekarang ke Madinah. Wahai Jibril, ke Madinah. Nabi Muhammad bangun, jalan dari dalam kamar ke depan. Di depan rumah banyak preman-preman Mekah. Ya Allah, 70 preman Mekah. Orangnya hitam-hitam, besar-besar, tinggi-tinggi, kumisnya kelihatan dari belakang. Kira-kira bagaimana pandangannya? Begitu melihat Nabi Muhammad masuk lagi, sahabat Ali sedang tidur. Ya Ali, gum. Ali bangun. Kamu tidurnya pindah ke tempat tidur saya. Pakailah selimut saya. Kira-kira kalau Ali Jakarta mau nggak? Resikonya? Fakaya Ali mutabassiman hubban wa karamatan ya Rasulullah. Sahabat Ali bangun sambil tersenyum. Mangga, saya inilah pengorbanan. Kalau kita ukur Ali kepada Nabi demikian, nah kita kepada Kiai bagaimana? Kita kepada Habib bagaimana? Masih jauh. Kita ikut Kiai karena berkatnya. Coba dalam keadaan genting, mau nggak kira-kira? Sahabat Ali pindah ke tempat dengan Nabi. Nabi keluar, ambil tanah dari mana? Sedia tanah, bukan sedia tanah. Nabi itu rumahnya kagak ada keramiknya, gitu kan? Jadi rumahnya apa? Tanah. Saya punya paman. Adiknya ibu saya namanya Teh Hasan rahimahullah. Rumahnya dikasih keramik, nggak mau dikasih marmer, nggak mau. Sudah rumah saya panas. Kenapa sih kita rasa orang yang rumahnya pakai keramik itu kalau meludah sulit? Benar. Jawabnya asal saja jawabnya. Nabi Muhammad panggil, ambil tanah, dilempar keluar, sambil berkata, sambil membaca ayat. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dibacakan fahum la yubsirun. Itu orang 70 tidur semua. Kira-kira sekarang masih ada kiai begitu, masih ada ya? Agak ada, kebanyakan perkosa. Fahum la yubsirun, tidur semua. Tapi tolong jangan meniru, meski tidak mustajab. Coba deh, pakai sepeda motor kagak pakai helm, ada polisi. Polisi mana panah? Fahum la. Coba sekali aja, benjet Nabi jangan kaget. Orang semua menghampiri sahabat Abu Bakar. Abu Bakar, lebay. Ayo hijrah ke Madinah, wahai Nabi. Iya. Sekarang iya. Dengan saya iya. Diam. Ayo berangkat ayo. Wahai Nabi, saya menemani engkau. Allah ridho tidak. Ya Allah akhlak billah. Itu akhlak Abu Bakar. Saya menjadi temanmu, Allah ridho tidak. Ini. Coba Abu Bakar sekarang. Kan dengan saya Nabi, iya tuh, jadi pilih siapa? Gue, bukan lo. Ya. Saya kayaknya dipilih bukan. Ya. Bakar berkata, Allah Faqala Rasulullah taruh ya Abu Bakar, bukan. Allah yang langsung memilih. Saya dipilih. Allah iya. Abu Bakar nangis Abu Bakar karena saking senengnya dipilih Allah. Berangkat. Nabi Muhammad SAW ke Madinah, jalannya ke selatan. Mestinya Madinah itu ke utara, itu ke selatan. Kok ke selatan? Madinah ke sana dong, ini ke sana. Nabi tersesat jelas. Tapi masa ada Nabi sesat? Nggak ada Nabi sesat, nggak ada Nabi tersesat. Yang masih tersesat itu yang masih setengah ustaz. Kalau mau pemilu tersesat dulu ini loh. Tahu dapat berapa? Jadi dia suudzon kepada Nabi, Nabi tersesat. Suudzon kepada Nabi, dosa besar. Untuk menghilangkan suudzon, dia bertanya. Kadang-kadang pertanyaan itu jangan diartikan rewel banget sih kamu. Kok berani-berani sih kamu? Bukan, supaya tidak itu suudzon. Wahai Nabi, Madinah itu ke utara. Iya, jadi ke selatan kan. Wahai Kiai, dulu kan ke sana. Kok sekarang partainya ke sini? Nah, saumpama. Dulu kan kok sekarang P3, saumpama itu saumpama. Ini gara-gara saya ketua P3 kan kayak gitu.
jangan tokan dasar kayak geblek mah pindah. Ya, geblek-geblek Kiai. Wahai Nabi, Madinah saksi. Oh, Abu Bakar, tadi saya dikepung 70 preman. Bilang aku akan membunuh saya. Jadi kita bersembunyi dulu. Ada gunung namanya Gunung Hur. Ada guanya. Kita sembunyi di sana. Oh, Nabi akan dibunuh. Iya, baik. Coba. Sahabat Abu Bakar langsung gandeng Nabi. 100 meter dilepas Nabi. Dia lari ke depan. Mundur lagi, digandeng lagi 100 meter, lari ke belakang. Sampai Nabi bertanya, Abu Bakar, kamu itu jalannya model mana begitu? Itu lari model apa? Ada ke depan melentang. Faqala Abu Bakar, ahmika min sa'il jihad ya Rasulullah. Saya ingin menjagamu dari seluruh arah, wahai Nabi. Barangkali ada musuh di depan, saya lari ke depan, saya saja yang menjaga, yang menghadapi, jangan engkau. Inilah. Ini. Nah sekarang agak. Katanya jaga Kiai, begitu selesai, ada Kiai, sana ya, saya kesini, enak aja lah. Kalau konsisten, Kiai, apapun resikonya, diam, saya yang menjaga. Begitu mestinya. Itu dulu Pak Tatang begitu. Nah, Ketua Banser kan. Nabi jalan 2,5 jam itu Gunung Fur. Saya belum pernah. Saya pernah itu Gua Nur. Bukan jalan biasa orang, enggak. Nabi tertelungkup, Nabi dungsuk, Nabi terlentang, Nabi jatuh berdarah-darah. Kenapa sih Nabi berdarah-darah? Apa Nabi tak bisa? Ya Allah, minta malaikatnya 2 buat kendaraan saya dengan Abu Bakar ke Madinah sekarang. Datang dinaikin 1 menit sampai Madinah. Bisa kagak? Bisa. Kenapa Nabi tidak melakukan itu? Kenapa Nabi membuat dirinya susah? Oh, Nabi sedang memberikan pelajaran pada kita agar kita ini harus ikhtiar. Ingin pintar belajar, ingin kaya usaha, ingin menang. Nah ini. Nah, kalau menang kalah dengan 100.000, nggak di mana-mana. Para bapak yang saya hormati. Sampai di gua, kata Sahabat Abu Bakar, wahai Nabi tunggu. Abu Bakar masuk dulu, kontrol keadaan. Aman nggak? Kalau sudah aman keluar lagi, itu kan? Caranya begitu, jangan. Ya belum kayak suruh masuk, ada apa-apa kayak dulu dong. Aman, wahai Nabi silakan masuk. Masuk Nabi. Abu Bakar pinggir pintu. Begitu masuk Nabi ingin istirahat, kan tidak istirahat jauh, jatuh bangun, ingin istirahat, maka membersihkan tempat buatnya Nabi itu. Abu Bakar nangis. Sayyidul Kaunain, Sayyidul Darain, Habibullah, kekasih Allah, tidur tanpa bantal, tanpa kasur, nangis. Tidur tanpa bantal, itu Nabi. Umatnya baru setengah ustaz saja bantalnya harus 2 Pak. Yang satu di Condet, yang satu di mana? Cirebon, satu di Cirebon. Enggak, ayatin lah kalau gitu. Ini bantal beneran. Cuma belinya di Condet. Akhirnya apa? Abu Bakar ngasihkan kakinya. Wahai Nabi, tidurlah di apa ini namanya? Paha. Nabi tidur. Baru beberapa menit Nabi kepalanya di paha Abu Bakar. Di depan Abu Bakar ada liang, ada lubang. Dari dalam lubang keluar ular. Begitu keluar ular, kira-kira kalau Abu Bakar Jakarta gimana? Nabi bangun, ada ular. Yang nggak bisa tidur jadinya. Abu Bakar berpikir, Nabi harus istirahat, harus tidur tanpa pikir panjang. Maaf Habib, kaki yang kanan dimasukkan ke liang untuk menumpal. Yang disusul bukan ular mati, ular hidup, menggigit. Begitu menggigit, dipegang seken-sekennya kakinya, jangan bergerak, nanti bangun. Jangan bergerak, kaki nanti bangun. Begitu akhlak. Nggak seperti kiai sekarang, suruh mijit kiai, santri sekarang suruh mijit kiainya tidur, digini-gini, ini bangun jadinya. Ya. Begitu saking sakitnya Abu Bakar miring, nangis air matanya netesi hadis syarifah, netesi pipinya Nabi. Pasti ada Rasul, Nabi melilit itu apa? Terbangun. Begitu terbangun melihat Abu Bakar nangis, faqala ya Abu Bakar malak wa limadza tabki?
Kenapa Bakar kau nangis Abu Bakar? Coba dengar jawaban Abu Bakar. La syai'a ya Rasulullah, inna alaih. Tidak ada apa-apa, saya khawatir saja. Orang sedang digigit ular kok jawabnya tidak apa-apa. Inilah akhlak. Coba Abu Bakar sekarang. Ngapain nangis Abu Bakar? Ngapain gimana? Kalau kagak ada saya mati loh. Ya. La syai'a ya Rasulullah, ini aku alaih. Khawatir saya tidak ada apa-apa. Ya udah, Nabi Muhammad tidur lagi. Begitu tidur lagi digigit lagi sampai bergetar. Begitu bergetar saking serunya bergetar sampai Nabi Muhammad loh, kok nggak ada apa-apa bergetar begini. Fajalasa Rasul. Aku tapi mengkibai pegang. Nabi pegang ini apa? Pundak Abu Bakar. Waqala ya Abu Bakar wallahi qul limadza tabki? Abu Bakar, demi Allah, jujur, kenapa engkau menangis? Aduh, sudah demi Allah, harus jujur. Walaupun tadi bohong bagus, tapi sekarang harus jujur. Ini kenapa? Wallahinya orang zaman dulu jujur. Sekarang jangankan wallahi, pegang Quran korupsi, ya Allah. Jangankan wallahi, wallahi siapa itu? Quran. Ini bukan orang apa? Karena pakai saya. Orang aku itu lebih banyak. Apa kerja? Kenapa? Ya nangis. Saya digigit ular. Mana ularnya? Ini saya syukur. Kenapa syukur? Saya saja digigit ular. Jangan engkau. Coba ada undangan ada 200 orang berkat pas 200 bagi selesai. Udah begitu ada kiai kemudian dan anak terakhir nggak dapat berkat. Siapa yang kiai ini berkat? Ya nanti saya dapat saya enggak. Siapa ayo yang berani? Alah. Malah bangunnya sudah sambil keluar. Siapa yang salahnya siapa datangnya terlambat ya gitu. Kira-kira orang mana yang begitu tuh? Orang mana yang begitu tuh? Ini Jakarta. Saya saja wahai Nabi yang dililitkan. Langsung ditarik kakinya sudah kalau orang kampung meleng gede. Apa meleng itu? Kemerah-merahan unta Habib. Ini diusap sembuh. Dipanggillah ularnya. Wahai ular, kenapa kau gigit Abu Bakar? Abu Bakar bilang Allah menemani saya. Abu Bakar ular bilang wahai Allah Rasul. Kuntu bil khorsinin walam arsyai aminan nur. Wal ana ra'aytu nur. Faqala Nabi, aina nur? Wa man nur? Faqalat al hayya, an-nuru anta ya Rasulullah, anta nur fawqa nur, sallu ala sayyidina Muhammad. Wahai Nabi, saya di dalam liang. Gelap. Liangnya lobanya di dalam gua gelap. Bertahun-tahun saya gelap gulita tidak ada apa-apa. Sekarang ada nur, ada cahaya. Saya lari ingin mendapatkan cahaya itu. Kata Nabi, cahaya mana? Nur mana? Kata ular, an-nuru anta nurmu wahai Rasul, anta syamsun, anta badru, anta nur. Saya ingin mendapatkan nurmu. Lah kok ada yang nyum. Jadi saya gitu bukan ingin menyakiti Abu Bakar. Ini jangan ditutup. Ini saya minta nur. Allah. Nabi itu istighfar dari nur. Ketika Sayyid Abdullah mau nikah dengan Siti Aminah, begitu masuk rumah, assalamualaikum. Di dalam rumah cahaya nur. Mali fil buyut. Penuh sampai menembus rumah genteng. Begitu salaman, sahabat Sayyid Abdullah mencium kening Aminah, nur yang begitu banyak sekali, luas sekali, terang, masuk ke jidat Aminah, langsung ke rahim menjadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi Muhammad khuliqa min nur, tercipta dari nur. Qala Ibnu Hajar, yahrumu ayyuqala inna Muhammadan khuliqa min nutfah. Haram mengatakan Nabi Muhammad tercipta dari air mani. Karena Imam Malik mengatakan air mani adalah najis. Terus kenapa? Jadi saya ini menyumpel liang hanya ingin mendapatkan nurmu wahai Nabi, bukan ingin menyakiti Abu Bakar. Faitaqtu rasa Nabi Muhammad madu itu apa madu itu? Iya. Bapak jawab. Yang salah Abu Bakarnya nyumpel atau ular yang menggigit? Ya suruh jawab biar selesai Pak. Abu Bakar yang nyumpel atau ular yang menggigit? Keduanya benar. Abu Bakar nyumpel demi Nabi Muhammad SAW. Ular gigit juga demi Nabi Muhammad. Artinya bapak-bapak silakan mau jadi Abu Bakar atau mau jadi
Potongannya ular juga sih potongannya. Mau jadi pengusaha, mau jadi hansip, mau jadi tukang becak, mau jadi apa saja, asal demi Nabi Muhammad, selamat minad dunya ilal akhirah. Masuklah Nabi Muhammad ke Madinah. Di Madinah ada 3 kelompok, ada Yahudi, ada musyrik, ada Nasrani. Enggak ada apa-apa. Bunuh Yahudi, enggak ada apa-apa. Ya Allah, bagaimana cara menghadapi mereka? Allah menuntun Nabi At-Tabani Rabbi Ahsan ini. Kata Allah surat Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Antabarruhum, wahai Muhammad, berbuat baiklah dengan siapapun, agamanya apapun, etnisnya apapun, sukunya apapun, terusannya apa? Partainya apapun. Lam yuqatilukum, sepanjang mereka tidak memusuhi kamu. Bersikap baiklah kepada siapapun, agama apapun, etnis apapun, sepanjang mereka tidak memusuhi kamu. Kalau mereka tidak memusuhi, harus berbuat baik. Nah, mari kita bawa benang merah ini ke Indonesia. Di Indonesia, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu memusuhi kita tidak? Ayo jawab, memusuhi kita tidak? Tidak, karena itu kita harus berbuat. Kalau kita tidak berbuat baik, dan terjadilah perang, mereka didukung dengan pelindungnya dari luar negeri, apa jadi? Syarat mutlak membangun itu harus aman. Syarat. Saya pernah ke Palestina, mau sholat di Masjidil Aqsa. Cuma sampai ke sana udah malam. Kata guide-nya, penduduknya, Pak, besok saya ke subuh ke masjidnya. Sekarang hotel ada dulu. Ya, saya di hotel. Mau sholat, saya undang penjaga, ya Syekh Taufik kiblat. Pak, sini Pak, kiblatnya mana saya mau sholat? Jawabnya penjaga, iftahi syubah, idaru aidar masjid. Ya kalau kita buka saja jendela, kalau kelihatan masjid itu kiblatnya. Songong lu. Saya bilang goblok, dia tertawa karena nggak ngerti artinya goblok itu apa, kan begitu kira-kira. Masa kiblatnya masjid? Masjid sono gimana? Artinya orang Palestina tidak ngerti kiblat, artinya tidak sholat. Kenapa? Karena Palestina perang dengan Israel sejak tahun 67 sampai sekarang belum selesai. Tiap hari ada bom, tiap hari ada orang tangkap, tiap hari ada ditembak, bayi dijak-dijak. Indonesia membangun rumah sakit 3 lantai hancur, Pak. Dari mana mau membangun kalau tidak aman? Syarat kiblat harus ada. Saya pernah di Maroko, Aljazair, Turki, Mesir, nggak ada pengajian sholawatan begini, nggak ada. Khotbah itu pun harus punya bitokoh, harus punya kartu khotib. Kalau orang khotbah tidak punya kartu khotbah, ditangkap Pak. Di sini ya Allah sampai jam berapapun silakan sholawatan, berapapun silakan ngaji. Aman banget. Ini mari kita jaga. Karena pembangunan syarat mutlak adalah aman. Aman pada bersatu, bersatu tidak saling musuh. Inilah, oleh karena itu sedikit lagi, kenapa, maaf, kebetulan saya Rois Syuriah PBNU, kenapa NU lambangnya jaga? Apa? Waktu itu belum ada gambarnya, Kiai Hashim memanggil Kiai Ridwan Surabaya. Kiai Ridwan buat lambang NU ya, gambarnya apa ya? Baik, pulang ke rumah, 3 hari berpikir, nggak ketemu. Akhirnya ziarah ke Sunan Ampel. Kalau orang santri apa namanya? Tawas, minta kepada Allah dengan perantaraan keramatnya Sunan Ampel. Itu tawasul. Boleh tuh? Ada. Boleh. Nabi Yusuf setelah pisah dengan bapaknya sekian puluh tahun, ketemu dengan saudaranya. Nabi Yusuf tanya, wahai saudaraku, bagaimana bapak? Saudaranya jawab, bapak tinggal tulang dengan kulit saja. Yusuf memikirkan kamu. Bahkan matanya memutih karena menangisi kamu bertahun-tahun, tidak bisa melihat. Matanya tidak bisa melihat. Bagaimana Yusuf jawab? Ilhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abiyati basira. Wahai kakak-kakakku, bawalah bajuku, usapkannya kepada ayah, wajah ayahku, nanti akan melihat seperti kamu. Pulang, dibawa baju Yusuf, terus diusapkan ke wajah Nabi Yakub. Sekali apa? Spontan.
sembuh. Itu baju, apalagi tawasul dengan karomanya para wali. Paham Pak? Udah paham satu kan? Terus sudah ngambil, ya Allah ya Rabbi, saya diperintah guru saya untuk membuat gambar Nahdlatul Ulama. Tolong ya Allah tunjukkan dengan karomahnya Sunan Ampel. Zikir, sholat, bacaan zikir, sholat, baca Quran terus. Jam 1 malam itu melihat gambar jagat. Belum ada bintang, belum ada tambang. Dilihat, ditinggal sholat masih ada, ditinggal baca masih ada, sampai subuh hilang. Lantas kawan terbahas, sudah bahas. Apa yang gambarnya? Semalam subuh saya tawasul dengan keramatnya Sunan Ampel, saya melihat gambar jagat sampai subuh. Jagat dia, alhamdulillah. NU gambarnya jagat, berarti NU harus bisa ngayomi orang jawab. NU harus bisa ngayomi orang bersama NU aman, bersama NU tenang. Kira-kira begitu untuk keamanan dan untuk beribadah. Ibadah hormat syarat mutlak adalah keamanan. Inilah Nabi sebagai rahmatil alamin, baik ke dalam atau keluar mengatur negara adalah dengan rahmat. Wa bima rahmatin minallahi lintalahu walaupun tafadhal ghalidzan lan qaddu min hawlik. Nabi menerapkan sistem rahmat kepada siapa saja dan kepada kita terutama. Dan kita insya Allah dengan penghormatan yang luar biasa kita akan dipertemukan oleh Allah yaumul qiyamah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, semoga kita bersama-sama beliau Tuan Guru Syekh Abdul Hamid Hussein yang telah mewakafkan semuanya untuk Yayasan Pendidikan Nabi di sini. Allahumma taqabbal hasanati. Demikian pula kita wajib meneruskan amal-amal beliau, terutama Pak Tatang. Tolong Pak Tatang jangan tinggalkan amal, pasti kita dapat barokahnya dan dari Habib doakan kami ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.